ini jadwal Anda sudah terima ya? Jadwal ujiannya. Jadi ujiannya ini, ya ini yang bab 1 Anda buat bab 1 ya. Yang sudah Anda buat bab 1 ya, isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, ya, batasan masalah, tujuan penulisan, kemudian apa lagi? Metode penulisan, ya, metode penulisan. Itu seperti itu. Lengkap. Buat bab 1 secara lengkap. Setelah tujuan penulisan, Anda cari itu. Setelah tujuan penulisan itu apa saja. Buat bab 1 secara lengkap. Buat bab 1 secara lengkap, ya, tadi isinya dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian apa? Batasan. Tujuan penulisan. Ya. Selanjutnya 1.5 metode penulisan. Metode penulisan apa? Menggunakan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah apa? Misalnya metode penulisan deskriptif misalnya. Metode deskriptif artinya penulis menggambarkan ya mengenai pembahasan makalah ini. Kemudian Anda kutip metode deskriptif itu menurut siapa sih? Bagaimana sih? Ya itu Anda butuh. Misalnya dari menurut Sugiono misalnya, ya, tahun 2005 misalnya, selama 21 misalnya nyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan ini. Baru 1.6 teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu bagaimana isinya? Ya, teknik pengumpulan data meliputi metode kepustakaan, ya, melalui metode kepustakaan, kedua melalui metode pengamatan langsung, ketiga melalui metode wawancara. Itu sampai situ Anda buat. Kemudian 1.7 sistematika penulisan. Misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 profil perusahaan, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Sampai itu, pokoknya bab 1 Anda buat bab 1 secara lengkap. Bisa dipahami? Makanya Anda pergi ke perpustakaan. Nah, lihat bagaimana hasil tugas akhir punya TGP itu, khususnya yang penerbitan jurnalistik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada Pak, Rara. Silakan Pak. Jadi sampai 1.9 aja Pak, sampai sistematika penulisan. Iya, sampai situ saja. Itu berkaitan sama yang kita analisis kan Pak? Iya semuanya. Terima kasih Pak. Nah, baik, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini dulu. Saya mau ke kampus masalahnya nih. Ada undangan. Yang minggu kemarin yang kok pengantar komunikasi kata Bapak digabung Ya. dengan hari ini. Ya, itu hubungannya dengan komunikasi ini ya, gitu. Jadi masa komunikator nanti dulu saya belum bicara itu. Pengantar komunikasi kemarin terakhir kita bicara masalah jumlah komunikator dan jumlah komunikan, ya kan? Iya. Sampai masalah apa? Melan, sampai masalah apa tuh minggu lalu? Lupa kan? Kalau ke pacar ingat dia. Pak, tentang yang ini 5 tahap proses komunikasi. Ya, 5 tahap proses komunikasi itu Sri Rahayu tuh masih ingat. Dia tidak itu, dia belum berpacaran. Dia bisa membedakan antara pacaran dengan kuliah ya. 5 tahap proses komunikasi. 5 tahap proses komunikasi masih ada pembahasan berikutnya setelah UTS nanti. Ya, itu seperti itu. Jadi satu begini ya. Yang metode penulisan laporan ujiannya take home. Anda buat bab 1 secara lengkap, kemudian serahkan pada waktu ujian. Koordinir oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Harap Pak. Ya. Pak Ruwaji ya? Iya Pak, saya ketua kelasnya. Loh kok rebutan ini berdua?
Oji mau jadi ya udah. Enggak, Oji aja Pak. Oji aja Pak. Oji aja. Jualan, Pak. Ada apa antara Oji dengan Syahrani? Hah? Lah kita kan tetangga Pak. Tetanggaan. Ya bagus kalau tetanggaan. Ya terserah di antara keduanya Anda koordinir ya. Ini waktu kan 2 minggu ya. Ini 2 minggu waktu ya. Nah, setelah itu baru dikirim ke saya. Ya, email atau pakai Itu dijadiin satu Pak, email. Iya, tapi Atau dijadikan ini aja Pak pakai link Google Drive aja. Google Drive boleh. Teman-teman. Ya, Google Drive ya. Nah, itu take home ya. Ya, untuk pengantar komunikasi Anda tetap ujian biasa. Ya, ujian biasa. Materinya apa yang sudah saya berikan. Pak, maaf Pak, saya belum presentasi. Kenapa, Nur? Saya belum presentasi, Pak. Tadi saya tanya siapa lagi yang belum? Tadi habis dari kamar mandi, maaf ya Pak. Pada meneng baik. Tuh kalau kata bahasa Banten itu pada meneng baik, siraku priben ya. Orang Banten bilang. Saya orang Sunda Pak, Banten bukan Jawa. Ya kan saya bilang bahasa Banten, saya tidak bilang bahasa Anda kan? Kenapa Anda tersinggung? Hah? Banten itu Sunda Pak. Hah? Banten itu Sunda. Bahasa Banten itu Jawa reh, ada Jawa kayak mirip Cirebon. Itu mah bukan itu mah pendatang. Anda so tahu gitu kan? Iya Pak, Iya emang ada sejarahnya Pak, ada sejarahnya. Ya, itu masalah komunikasi, ini masih Cirebon. komunikasi, ini miscommunication namanya dari ini kalau mau komunikasi itu miscommunication ya. Baik, Nur, silakan presentasi dulu Nur. Afifah. Ya maaf ya Pak. Makanya aja menang baik kata orang Banten tuh. Ya, silakan Nur. Afifah. Anda rumusan masalah seperti apa nih? Mana Iya, Pak. rumusan masalahnya? Oh ya, sebentar Pak. Mana rumusan masalahnya, Neng? Ini Pak, Mana rumusan masalahnya? Ayo. ini. Langsung baca yang rumusan aja Pak. Langsung judul. Oh ya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang terkait, penulis akan melakukan penelitian mengenai kesesuaian judul dengan Penelitian, pembahasan ya. Oh ya. Penulis akan melakukan pembahasan mengenai kesesuaian judul dengan lead dan kesesuaian judul dengan isi berita. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis memutuskan akan menyajikan judul menjadi kesesuaian judul dengan lead dan isi berita pada media online CNBC Indonesia edisi Maret 2022. Batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dalam tugas akhir ini penulis membatasi masalah sebagai berikut. 1. Judul berita pada media online CNBC Indonesia edisi Maret 2022. 2. Lead atau teras berita pada media online CNBC Indonesia edisi Maret 2022. Rumusan masalahnya tidak nampak, Neng. Oh, belum kelihatan pada dari tadi, Pak. Nggak ada rumusan masalah. Rumusan itu yang diawali dengan kata bagaimana. Iya, sebentar. Bagaimana kesesuaian isi judul dengan isi lead. Nanti mah katanya. Pada rubrik apa? Pada 138. 7 ya, sistematika penulisan. Metode penelitian, terus teknik pengumpulan data, terus sistematika penulisan. Nanti nambah 3 aja kan Pak? Ya. Baik, sampai di sini dulu. Melan?